نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Hadirin jamaah Jumat yang mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini di hari yang mulia Allah masih memberikan kita kesempatan, kenikmatan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah, perintah-perintah Allah yang mana seyogyanya kita juga membersamai dengan meningkatkan ketakwaan kita dengan semaksimal mungkin semampu kita selama Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Pada kesempatan Jumat ini marilah kita merenungkan salah satu firman Allah di dalam kalamnya surah Al-Ankabut. Ahsiban nasu ayyutrakuna an yaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji lagi? Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu walaya'lamanna al-kadhibin. Dan sungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa salah satu konsekuensi pernyataan keimanan kita kepada Allah akan kita adalah kita harus menyiapkan diri terhadap apa yang Allah ujikan kepada kita untuk membuktikan sejauh mana kebenaran dan kesungguhan kita dalam menyatakan keimanan kepada Allah. Apakah iman kita betul-betul bersumber dari keyakinan dan kemantapan hati kita, ataukah sekedar ikut-ikutan serta tidak tahu arah dan tujuannya? Ataukah pernyataan iman kita didorong oleh kepentingan yang sesaat, yang ingin mendapatkan kemenangan dan tidak mau menghadapi kesulitan seperti yang digambarkan di dalam Quran surah Al-Ankabut yang artinya, dan dia di antara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah, maka apabila ia disakiti karena ia beriman, maka ia akan menganggap fitnah manusia itu sebagai azab Allah. Dan sungguh jika datang pertolongan dari Rabb-Mu, mereka pasti akan berkata, sungguhnya kami adalah bersamamu. Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada dalam hati, dalam dada setiap manusia? Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila kita sudah menyatakan iman dan kita mengharapkan manisnya buah dari iman yang kita miliki, yaitu surga sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal. Surah Quran Al-Kahfi ayat 107. Maka marilah kita bersiap-siap untuk menghadapi ujian, yang mana ujian yang itu berat
akan diberikan kepada kita. Dan bersabarlah ketika ujian itu datang kepada kita. Allah memberikan sindiran kepada kita yang ingin masuk surga, namun tanpa melewati ujian yang berat. Di dalam Quran surah Al-Baqarah yang artinya, apakah kalian mengira akan masuk surga sedangkan belum datang kepada kalian cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kalian? Mereka ditimpa malapetaka dan kesengsaraan serta diguncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datang pertolongan Allah, ingatlah sungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Rasulullah SAW mengisahkan betapa beratnya perjuangan orang-orang dahulu dalam perjuangan mereka mempertahankan iman mereka. Di dalam hadis yang dituturkan pada sahabat Habab Ibnu Aras radhiyallahu an, laqad kana man qablakumul la yumsyatu bimisyatil hadid ma duna idami min lahmin aw asabin ma yasrifuhu dzalika an dini wa yudha'ul minsyaru ala mifraqi ra'sihi fayashukku bithnaini ma yasrifu dzalika an dini. Sungguh telah terjadi kepada orang-orang sebelum kalian, ada yang disisir dengan sisir besi sehingga terkelupas daging dari tulang-tulangnya, akan tetapi itu tidak memalingkannya dari agamanya. Dan ada pula yang diletakkan di atas kepalanya gergaji sampai terbelah menjadi dua, namun itu tidak memalingkannya dari agamanya. Hadis riwayat Bukhari. Cobalah kita renungkan apa yang telah kita lakukan untuk membuktikan keimanan kita. Cobalah, cobaan apa yang telah kita alami dalam mempertahankan iman kita? Apa yang telah kita korbankan untuk memperjuangkan akidah dan iman kita? Bila kita memperhatikan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang terdahulu dalam mempertahankan iman mereka, dan betapa mereka, pengorbanan mereka dalam perjuangan iman mereka, mereka rela mengorbankan hartanya, jiwanya, tenaga, pikiran, dan semuanya hanya untuk Allah. Rasanya iman kita ini belum seberapa, atau bahkan tidak ada artinya bila dibandingkan dengan iman mereka. Apakah kita tidak malu meminta balasan yang sangat besar dari Allah, meminta surga dari Allah, sementara pengorbanan kita sedikit pun belum ada? Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ujian yang diberikan Allah kepada manusia itu berbeda-beda, dan ujian dari Allah itu bermacam-macam bentuknya, yang mana setidaknya ada beberapa ujian yang akan dialami oleh kita. Yang pertama yaitu ujian dalam bentuk perintah untuk dilaksanakan, yang mana kita contohkan perintah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia disuruh untuk menyembelih putranya yang sangat ia cintai, yang mana padahal itu satu-satunya putra yang dinanti-nantikan. Dan ini adalah satu perintah yang betul-betul berat dan mungkin tidak masuk di akal. Bagaimana seorang bapak harus menyembelih anaknya sendiri yang sangat ia cintai, padahal anaknya itu tidak melakukan kesalahan apapun. Sampai-sampai Allah mengatakan, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana kualitas iman Nabi Ibrahim alaihissalam dengan benar-benar sudah tahan uji, sehingga dengan segala ketabahannya dan kesabarannya, perintah yang sangat berat itu pun dijalankan. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim
dan putranya adalah pelajaran yang sangat berat, dan itu pun harus dijalankan. Itu adalah pelajaran yang sangat berharga bagi kita dan sangat perlu kita tauladani, sehingga bagaimana kita bisa merasakan kehidupan kita ini dengan banyak sekali perintah Allah yang kita anggap berat, dan dengan berbagai alasan kita berusaha untuk tidak melaksanakannya, padahal apa yang diperintahkan kepada kita belum seberat contoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini adalah pertanda bahwa iman kita belum lulus untuk ujiannya. Selanjutnya, ujian berupa larangan untuk meninggalkannya, yang mana kita contohkan Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika dia digoda oleh wanita, dia tidak terperdaya walaupun hanya tinggal berdua. Namun karena dia kokoh imannya, maka ia lulus atas ujian keimanannya tersebut. Sikap Nabi Yusuf alaihissalam perlu kita ikuti, terutama pada zaman sekarang, di saat pintu-pintu kemaksiatan terbuka lebar, tempat hiburan di mana-mana, minuman keras tersedia, obat-obatan terlarang, semuanya sudah merambah di berbagai lapisan masyarakat, sampai-sampai anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar, dia sudah ikut kecanduan di dalamnya. Perzinahan yang sudah semakin merajalela, yang mana di antara akibatnya banyak sekali bayi-bayi yang dibunuh oleh orang tuanya, yang masih di dalam kandungan ataupun yang sudah keluar. Dengan keadaan seperti itu diperparah dengan banyaknya media cetak yang berlomba-lomba memamerkan aurat wanita, juga media elektronik dengan acara-acara yang sengaja dirancang untuk membangkitkan gairah pada semua masyarakat, yang mana pada saat inilah sikap Nabi Yusuf alaihissalam perlu kita tanamkan dalam diri kita, yang mana mereka harus selalu siap siaga menghadapi godaan demi godaan kemaksiatan. Rasulullah SAW bersabda dan telah menjanjikan kepada siapa saja yang menolak ajakan untuk berbuat maksiat, ia akan diberi perlindungan di hari kiamat nanti. 7 orang yang akan dilindungi Allah dalam lindungannya pada hari akhir kelak, yang mana tidak ada perlindungan selain perlindungannya, yang salah satunya yaitu seorang laki-laki yang diajak oleh seorang perempuan, lalu ia berkata, aku takut kepada Allah. Jamaah rahimani rahimakumullah, ujian selanjutnya yaitu ujian tentang musibah, yang mana Allah akan memberikan musibah penyakit kepada kita, kehilangan harta kita dan sanak saudara kita. Sebagai contohnya yaitu Nabi Agung Nabi Ayub alaihissalam, yang mana ia diberikan penyakit oleh Allah belasan tahun, dihilangkan semua hartanya, ditinggalkan oleh sanak saudaranya. Karena kesabaran dan keimanannya, sampai Nabi Ayub alaihissalam berdoa kepada Allah agar dia diberikan kesembuhan. Lantas Allah mengabulkan doa tersebut dan menyembuhkannya, dan membalikan lagi hartanya kembali, dan mengembalikannya juga sanak keluarganya. Jamaah rahimani rahimakumullah, begitulah ujian yang ditinggalkan, yang dicontohkan oleh Nabi Ayub alaihissalam, yang patut kita teladani, di mana ia membuktikan bahwa ketangguhan iman yang tidak sedikit pun merasa menderita dan tidak terbesit dalam dirinya untuk meninggalkan imannya. Iman seperti ini
yang jelas tidak dimiliki oleh banyak orang, banyak hamba, yang mana sekarang banyak hamba yang menjual imannya hanya karena untuk sekantong beras dan sebungkus mie instan. Karena tidak tahan terhadap ujian, kesulitan hidup yang mungkin tidak seberapa bila dibandingkan dengan apa yang dialami Nabi Ayub alaihissalam. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ujian yang selanjutnya yang perlu kita ketahui yaitu ujian lewat tangan orang-orang kafir dan orang-orang yang tidak menyenangi Islam. Apa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, terutama ketika masih berada di Mekah, kiranya cukup untuk menjadi pelajaran hidup kita. Betapa keimanan itu diuji dengan berbagai cobaan yang berat, yang menuntut pengorbanan harta benda, bahkan nyawa. Di antaranya apa yang dialami oleh Rasulullah di akhir tahun ke-7 kenabiannya, ketika orang-orang Quraisy bersepakat untuk memutuskan hubungannya apapun dengan Rasulullah beserta dengan Bani Abdul Muthalib, Bani Hashim yang melindunginya, kecuali jika kedua suku itu bersedia menyerahkan Rasulullah untuk dibunuh. Rasulullah SAW bersama dengan orang-orang yang belanya dikurung selama berapa tahun, yang mengalami kelaparan dan penderitaan yang hebat. Juga apa yang dialami oleh para sahabat yang tidak kalah beratnya, seperti yang dialami oleh Yasir dan istrinya Sumayyah, dua orang yang pertama meninggal di jalan dakwah selama periode di Mekah. Juga Bilal bin Rabah radhiyallahu an yang dipaksa memakai baju besi, kemudian dijemur di padang pasir di bawah sengatan matahari, kemudian diarak oleh anak-anak mengelilingi kota Mekah, dan Bilal radhiyallahu anhu mengucapkan ahad, ahad. Dan masih banyak lagi kisah yang menunjukkan betapa pengorbanan dan penderitaan mereka dalam perjuangan mempertahankan iman mereka. Namun penderitaan itu tidak sedikit pun mengendorkan semangat Rasulullah dan para sahabatnya untuk terus berdakwah dan menyebarkan Islam. Musibah yang dialami oleh saudara-saudara kita umat Islam di berbagai penjuru dunia akibat kedengkian orang-orang kafir adalah ujian dari Allah kepada umat Islam, sekaligus sebagai pelajaran berharga bagi umat Islam untuk bersatu dan menegakkan kalimat Allah. Umat-umat Islam yang diuji dengan ketahanan imannya, mereka menghadapi serangan orang-orang yang benci Islam dan kaum muslimin. Sungguh menyakitkan memang di satu negeri yang mayoritas penduduknya muslim terjadi pembantaian terhadap kaum muslim. Sekian ribu jutaan nyawa melayang, bukan karena mereka memberontak terhadap pemerintahnya atau menyerang pemeluk agama lain, tapi karena mereka hanya mengatakan la ilaha illallah, tidak jauh berbeda dengan yang dikisahkan Allah dalam Quran surah Al-Buruj, yang mana binasa dan laknatlah orang-orang yang membuat parit yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman, dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu,
melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Peristiwa ini pun mungkin akan terulang kembali selama dunia ini masih tegak, selama pertarungan antara hak dan batil belum berakhir, sampai pada saatnya yang telah ditentukan oleh Allah. Untuk itu kita berdoa, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang gugur dalam pertahankan akidah dan iman mereka dicatat sebagai para syuhada di sisi Allah. Amin. Dan semoga umat Islam yang berada di daerah lain di seluruh penjuru bisa mengambil pelajaran dari berbagai peristiwa, sehingga mereka tidak lengah menghadapi orang-orang kafir dan selalu berpegang teguh kepada ajaran Allah, serta selalu siap sedia untuk berkorban, mempertahankan dan meninggikannya. Karena dengan demikianlah pertolongan Allah akan datang kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa aslih wulatal muslimin wa alifta baina qulubihim wa aslih dhata bainihim wansurhum ala aduwika wa aduwihim wa waffiqhum lil amali bima fihi salahul islami wal muslimin. Allahumma la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamna. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.